Sejak kecil, Sukarni sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ia sering mengikuti kegiatan-kegiatan pergerakan nasional, seperti Organisasi Indonesia Muda dan Pemuda Sosialis Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, ia bersama sejumlah pemuda lainnya menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarni lahir dengan nama lengkap Sukarni Kartodiwirjo pada tanggal 14 Juli tahun 1916 di Desa Sumberdiran, Garum, Blitar, Jawa Timur. Orang tua Sukarni sehari-hari berdagang di Pasar Garum, Blitar, dan termasuk dalam keluarga berada pada masa itu. Pendidikan Sukarni dimulai saat dia mulai bersekolah di Taman Siswa di Blitar, yang lebih dikenal dengan nama Mardi Siswo. Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Semangat nasionalisme Sukarni telah ditanamkan sejak usia dini, baik dalam lingkungan keluarganya maupun di sekolah. Selama di sekolah, ia diajar oleh seorang guru bernama Muhammad Anwar yang sangat mendukung nasionalisme dan menentang penjajahan Belanda. Setelah lulus dari Mardi Siswo, ia melanjutkan studinya di HIS Blitar, dan kemudian melanjutkan ke Mulo Blitar. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Mulo, ia melanjutkan studinya ke Quick School atau Sekolah Guru dan Folk Universiteit atau Universitas Rakyat. Saat berusia 14 tahun, Sukarni aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui jalur politik. Ia bergabung dengan Indonesia Muda, sebuah organisasi kepemudaan yang terkait dengan Partai Indonesia atau Partindo. Selama berada di Indonesia Muda, ia pernah dikirim ke Bandung untuk mengikuti sekolah pengaderan. Salah satu teman sekelasnya saat pengaderan adalah Soekarno. Inilah kali pertama ia bertemu dengan Soekarno. Sebelum pemerintahan Belanda berakhir, Sukarni yang saat itu memimpin Indonesia Muda ditangkap oleh Belanda. Dia kemudian diasingkan ke berbagai daerah, termasuk Balikpapan, Samarinda, dan Jakarta. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, ia termasuk di antara tokoh politik yang dibebaskan oleh Jepang. Selama masa pemerintahan Jepang, ia bersama dengan para tokoh muda lainnya membentuk Angkatan Baru Indonesia, yang kantor pusatnya berada di Jalan Menteng 31. Pada akhir Perang Dunia II, situasi politik di Indonesia menjadi sangat dinamis. Terdapat dua kelompok utama di kalangan pejuang, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta berkeinginan untuk mengambil langkah politik yang terencana dalam mencapai kemerdekaan, termasuk melalui mekanisme PPKI. Di sisi lain, kelompok muda yang termasuk Sukarni ingin segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Tekanan dari kelompok muda semakin meningkat ketika mereka mendengar kabar penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Maka, para pemuda tersebut memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta dengan tujuan melindungi mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda membawa Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Pada sore harinya, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Para pemuda diberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera diumumkan. Pada malam harinya, para tokoh kemerdekaan berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di sebuah ruangan untuk merumuskan teks proklamasi. Setelah merumuskan teks tersebut kemudian dibacakan di depan rakyat. Namun, muncul perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menandatangani teks tersebut. Maka, Sukarni kemudian muncul dan mengusulkan agar hanya Soekarno-Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Usai kemerdekaan, Sukarni menjabat sebagai seksi pemerintah dan urusan luar negeri dalam Barisan Buruh Indonesia. Setelah pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan, PP, yang diketuai Tan Malaka. Tak hanya itu, Sukarni juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Saat pemilihan umum 1955, Sukarni terpilih menjadi anggota konstituante wakil dari Partai Murba. 6 tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Duta Besar RI di Peking, Tiongkok dan kembali ke tanah air setelah 3 tahun. Pada tahun 1967 atau di Orde Baru, ia dipercaya Presiden Soeharto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung.
Sukarni meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1971 pada usia 54 tahun. Upacara pemakaman Sukarni berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Presiden Soeharto dan para pejabat tinggi negara lainnya hadir dalam upacara tersebut. Sukarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama para pahlawan nasional lainnya. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Sukarni dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014. Sukarni adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ia adalah sosok yang berani dan tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jasa-jasanya akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Jika kalian menikmati perjalanan sejarah ini, tekan tombol suka, berlangganan, dan beritahu saya di kolom komentar tokoh bersejarah mana yang ingin kalian jelajahi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, teruslah gali sejarah masa lalu. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.